Ya, ini adalah pintu masuknya dari wisata api abadi di Merapen, Jawa Tengah. Tapi sayangnya mau tutup ini. Ya, itu tadi pintu masuknya di sana ya. Saya barusan masuk dari sana, itu loketnya per orang 2.500. Lokasinya sangat strategis ya, tidak jauh dari jalan raya, hanya sekitar kurang lebih tadi 20 meter ya, atau sekitar 30 meter. Saya mengunjungi wisata api abadi di Merapen, Kabupaten Grobogan. Saya hanya mungkin nantinya akan melihat api abadi. Ya, nanti lokasinya ada di situ ya. Ya, inilah yang kita tunggu-tunggu, api abadi Merapen. Ya, seperti ini api abadi. Api abadi Merapen merupakan situs fenomena geologi berupa api yang menyala di atas tanah sebagai akibat dari terbakarnya gas alam yang muncul ke permukaan bumi. Merapen adalah dukuh di mana api abadi ini berada, dan penamaan Merapen berasal dari kata prapen yang artinya tempat perapian. Perapian maksud kami. Di kalangan masyarakat setempat, api abadi ini juga dikenal memiliki nama lain, yaitu Kyai Merapi atau Nyai Merapi. Hikayat mengenai kawasan api abadi Merapen dapat ditarik sejak masa runtuhnya kerajaan Majapahit. Salah satu sebab runtuhnya Majapahit yang waktu itu dipimpin oleh Prabu Brawijaya V adalah peperangan dengan Prabu Girindrawardhana dari Keleng Kediri. Dalam perkembangan selanjutnya, kerajaan Majapahit dikuasai Kesultanan Demak Bintoro. Sebagai kerajaan penakluk, Kesultanan Demak Bintoro berkehendak untuk memindahkan benda-benda berharga milik kerajaan Majapahit ke Demak. Kemudian pemindahan ini dipimpin oleh Sunan Kalijogo. Ketika Sunan Kalijogo dan rombongan melakukan perjalanan pulang ke Kesultanan Demak, sampailah mereka pada satu tempat di mana Sunan Kalijogo memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu karena Sunan melihat banyaknya anggota rombongan yang merasa lelah, lapar, dan haus. Di tempat beristirahat tersebut, Sunan Kalijogo melihat beberapa anggota rombongan yang membawa bahan makanan mentah kesulitan menghidupkan api untuk memasak. Sunan Kalijogo juga melihat beberapa anggota rombongan yang lain juga kesulitan mendapatkan air di sekitar lokasi tersebut. Oleh karena itu, Sunan Kalijogo dengan beberapa pengikutnya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan anugerah api dan air. Terdapat dua versi pandangan cerita tentang terjadinya api Merapen. Yang pertama, setelah selesai berdoa, Sunan Kalijogo menancapkan tongkatnya ke tanah kemudian mencabutnya. Aktivitas ini kemudian menimbulkan percikan api yang disebabkan oleh gesekan antara tongkat dengan benda-benda di dalam tanah, dan didukung pula oleh kondisi tanah yang mengandung gas alam. Maka ketika tongkat dicabut, terpantiklah api di atas tanah tersebut. Yang kedua, setelah selesai berdoa, Sunan Kalijogo melihat keberadaan api yang memang sudah ada sebelumnya di lokasi tersebut. Namun pada saat itu hanya beliau saja yang dapat melihat. Dan di belakang kami adalah merupakan api abadi yang terus menyala. Jadi seperti yang dikisahkan tadi, yaitu dari zaman keruntuhnya Majapahit, kemudian munculnya kerajaan Demak Bintoro, kemudian dari Sunan Kalijogo. Demikian, semoga video ini bermanfaat buat kita semua sebagai bahan wawasan buat kita semua. Saya Bung Edi, terima kasih. Dukung terus channel kami Bung Edi Stankovic dengan mengklik tombol subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum.